kawan-kawan dari berbagai SKPD, para kepala SKPD-nya atau yang mewakili, dan yang hadir langsung didampingi saya, Kepala BPKAD, Kepala Biro Hukum, ya, sementara asisten 3 masih ada yang dihandle. Hari ini kita akan merumuskan rancangan akhir perubahan RKPD 2021 dengan berbagai skenario. Tentu kita akan memilih skenario terakhir pada saatnya nanti yang kita sepakati untuk merampungkan perubahan RKPD 2021 yang kemudian kita akan tuangkan ke dalam KUA-PPAS 2021. Dan pada kesempatan hari ini tentu saya akan serahkan dulu kepada Kepala Bapeda untuk memaparkan materi yang sudah disiapkan. Pada saatnya nanti kita akan mengambil keputusan di sesi terakhir dengan berbagai penjelasan-penjelasan sehingga semuanya bisa dijalankan dengan baik dan rancangan akhir RKPD dapat kita selesaikan tepat waktu, sehingga setelah itu kita tuangkan ke dalam KUA-PPAS setelah ada arahan kebijakan dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur terkait dengan kebijakan penganggaran di perubahan 2021. Saya kira untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada Pak Kepala Bapeda untuk memaparkan dulu rancangan akhir yang akan menjadi rancangan akhir dalam rangka penyusunan renja RKPD dalam rangka penyelesaian rancangan akhir perubahan RKPD. Silakan Pak Aswin. Baik Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Sekda dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Sekda yang kami hormati, Bapak Kepala SKPD atau yang mewakili, kawan-kawan di Bapeda, kawan-kawan di BPSDM, di BPKAD maksud saya. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya menyampaikan pada saat ini tentang beberapa hal yang terkait dengan perubahan RKPD yang nantinya tentu akan menjadi perubahan APBD. Ada satu jargon yang diperkenalkan oleh KPK sebenarnya, tidak ada anggaran yang tidak direncanakan dan tidak ada rencana yang tidak dianggarkan. Itulah yang mungkin mendasari dari semuanya dari awal dulu, dan itu sekarang tertuang di dalam SIPD yang kita gunakan pada saat ini, sehingga semuanya harus diadministrasikan mulai dari saat perencanaan. Bapak Sekda yang kami hormati, mohon izin kami menyampaikan paparan, kemudian nanti mengulang yang lalu Pak Sekda. Jadi mohon maaf nih supaya runtut aja dengan kawan-kawan. Mungkin sudah beliau dilapori oleh stafnya bahwa sudah ada beberapa anggaran mungkin yang sudah dilakukan penyesuaian. Jadi kami harus sampaikan dulu sedikit sekilas, nanti baru kita masuk ke yang kita rencanakan. Mungkin ini yang bentuknya. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa waktu yang lalu telah dilakukan entry data yang kita lakukan dalam penyusunan rancangan perubahan RKPD yang telah dilakukan oleh kawan-kawan. Pada saat itu sudah dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan. Nah, inilah kira-kira
outline kita pada hari ini. Kalau sebelumnya hanya 5 aja Pak, sekarang kita ada 8 nih. 8 itu tambahannya perubahan kerangka pendanaan itu bagaimana, tambahan setelah rapat TAPD atau BTT tahap 2 itu apa, dan alternatifnya apa. Jadi latar belakang evaluasi pelaksanaan perubahan kebijakan ekonomi daerah, ada yang baru Pak, pada saat kita rapat sebelumnya itu baru ada laporan triwulan 1, setelah itu rilis triwulan 2, ini juga ada kabar menggembirakan. Kemudian perubahan target pembangunan, perubahan kebijakan keuangan daerah, ini juga tetap saja, tetapi ada sedikit mungkin penjelasan tambahan. Perubahan kerangka pendanaan ini karena ada hasil rapat TAPD, yaitu dijelaskan ada BTT tahap 2, maka tentu harus ada cara untuk melakukannya sebagaimana disampaikan Pak Sekda tadi, ada skenario-skenario yang harus dilakukan. Mudah-mudahan ini ditemukan skenario yang baik pada hari ini. Kemudian alternatif penutup BTT tahap 2 ini apa? Sebelum kami masuk ke dalam semuanya Pak, sesuai Permendagri 86/2017, RKPD perubahan ini seharusnya disusun di awal Juni dan ditetapkan minggu ketiga Juli Pak. Ini yang kami rasakan. Tetapi kami tidak bisa entry karena pada saat itu masih terjadi proses pergeseran anggaran. Di samping itu kita juga sibuk menyusun APBD APBD murni, kemudian dilanjutkan dengan RPJMD dan sebagainya. Jadi kita baru saat ini bisa melakukan, dan kebetulan juga di Jakarta itu kita posisi pada saat kita dilakukan fasilitasi itu yang terakhir Pak. Nah, tetapi mereka juga sedikit terlambat, hanya dalam beberapa minggu ini melakukan fasilitasi terhadap RKPD perubahan di seluruh Indonesia. Kondisi kita, jadwal kita pada saat ini itu seperti ini Pak. Jadi perkiraan ini bisa selesai itu 13 Agustus, harus ada review inspektorat, ini rancangan akhir kita. Fasilitasi sudah dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus yang lalu, kemudian surat Dirjen Bina Bangda sebagai bahan penyempurnaan Perkada, ini kita rencanakan surat diserahkan 10-13 apabila review inspektorat ini selesai Pak. Kemudian penyempurnaan rancangan akhir tergantung kita menetapkannya, tapi yang jelas ini 10-17 Agustus, itu sangat terlambat sekali sebenarnya. Kemudian Pergub PRKPD ini itu disampaikan ke Biro Hukum 18 Agustus dan tanggal penetapan diharapkan 19 Agustus. Otomatis bulan Agustus itu Agustus, September, Oktober, November, hanya beberapa bulan saja lagi, kurang lebih 3 bulanan lah, karena bulan 12 itu biasanya tidak semuanya digunakan. Ini Pak kira-kira apa yang dijadwalkan, dan sangat mepet sekali apabila kita melakukan banyak perubahan terhadap materi yang ada di dalam RKPD ini, tentu akan memakan waktu untuk penjadwalan ini. Latar belakang perubahan RKPD itu pertama isu global dan nasional tentang COVID, kemudian yang penting itu terdapat saldo atau silpa dari tahun 2020 berdasarkan audit BPK. Kemudian pandemi ini terus berlanjut, level 4 ini sudah diteruskan lagi. Kemudian ada yang penting di sini juga Pak, kami kebetulan ada pertemuan juga dengan Menteri Kesehatan dan Wamen, itu dua hari yang lalu Pak, malam hari, terjadi simpangan yang nyata antara Jawa dan luar Jawa, yaitu data di Jawa menunjukkan penurunan yang drastis, sedangkan di luar Jawa itu mengalami peningkatan yang signifikan. Nah, yang menjadi kekhawatiran kami sebenarnya di luar Jawa itu yang tertinggi adalah dari Kalimantan Timur Pak, tempat kita. Ini pandemi COVID yang berlanjut
berlanjut ini pasti akan berdampak pada perekonomian dan tataran sosial masyarakat kita, meskipun di tempat kita ini sudah mulai terbiasa kelihatannya, walaupun tidak bisa diatur sedemikian rupa. Penjelasan dari Menteri Kesehatan itu semua orang pasti terpapar untuk menuju herd immunity, tetapi jangan sampai terpaparnya itu menyebabkan tidak bisa dilayani rumah sakit bagi yang komorbid. Oleh karena itu perlu diatur sedemikian rupa, itu kata-kata yang ada. Perlu sosialisasi kepada masyarakat agar tidak berbarengan terpaparnya, itulah kira-kira. Terutama terpapar alami. Kalau kita divaksin itu terpapar yang dibuat kita sendiri. Kemudian yang keempat itu adalah capaian kinerja kita berdasarkan hasil evaluasi triwulan 2 belum mencapai target yang ditentukan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian program kegiatan dan target kinerja yang telah direncanakan. Inilah evaluasi kita. Yang pertama, evaluasi terhadap konsistensi tujuan, prioritas pembangunan, program prioritas, dan indikator target kinerja, serta pagu RKPD. Yang pertama, tujuan sasaran target RKPD telah dipedomani dalam penyusunan APBD 2021. Yang kedua, sasaran prioritas pembangunan telah dipedomani dalam penyusunan APBD 2021. Pagu indikatif per perangkat daerah pada APBD tahun 2021 memiliki kesesuaian 5,41% dengan RKPD. Dari 53 program prioritas pembangunan daerah, terdapat inkonsistensi antara indikator dan target RKPD 2021 terhadap APBD tahun 2021 sebanyak 16 program prioritas. Yang kelima, apabila dilihat secara keseluruhan konsistensi rencana program prioritas beserta kegiatan dan subkegiatannya antara RKPD dan APBD, maka diperoleh persentase 97,44% konsisten terhadap RKPD. Ini melihat konsistensi, Pak. Kemudian berdasarkan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kalimantan Timur triwulan 2 tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa satu, realisasi kinerja tujuan dan sasaran masih menggunakan data capaian 2020. Ini karena data-data tersebut bersifat impact dan pengukuran kinerjanya dilakukan secara tahunan. Yang kedua, realisasi kinerja perangkat daerah dalam RKPD 2021 secara keseluruhan mencapai 36,23% dan realisasi keuangan perangkat daerah dalam RKPD 2021 secara keseluruhan itu sampai dengan triwulan 2 ini itu baru mencapai 18,18%. Tetapi ada beberapa SKPD yang sudah juga mencapai 50% lebih. Mungkin tidak tepat menyesuaikan dari anggaran kas yang ada jadwal penggunaan. Program prioritas RKPD 2021 itu terdiri dari 53 program prioritas, 120 kegiatan, 112 kegiatan. Secara keseluruhan realisasi kinerja itu berada pada tingkat 26,06% yang terbilang cukup rendah. Demikian pula pada realisasi keuangan program prioritas kegiatan dan subkegiatan secara keseluruhan masih sangat rendah, yakni 4,12%. Kemudian telaahan yang kita berikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan selanjutnya kemarin seperti ini, Pak. Kebijakan yang tercantum dalam Permen 70 mengamanatkan semua sistem terkait informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah berbasis elektronik yang sudah ada untuk dapat diintegrasikan ke aplikasi SIPD. Kemudian yang kedua, amanat untuk menjembatani konsistensi antara perencanaan dan keuangan daerah berupa perbaikan atau perubahan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019. C. Dampak perekonomian dan sosial akibat dari pandemi COVID ini sampai tahun 2021 masih berlangsung berpengaruh terhadap pergerakan perekonomian dan pembangunan daerah yang dialihkan untuk fokus pada peningkatan sistem kesehatan dan reformasi sosial. Kemudian kendala-kendala yang sudah kita rasakan, beberapa kendala yang ditemukan paling tidak ada 2. Aplikasi SIPD itu belum sepenuhnya dipahami dan belum sepenuhnya mampu mengakomodir fitur-fitur yang diminta dalam proses perencanaan penganggaran dan penatausahaan keuangan. Yang B,
belum lengkapnya standar pada SIPD, sehingga belanja SKPD itu kalau kita perhatikan belum sepenuhnya dapat di-entry sesuai dengan apa yang menjadi target dari kinerja subkegiatan.